Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa? Apakah kabarnya baik-baik aja di rumah ya? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah selalu, dan pastinya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa untuk tetap Gresha temani di sini, tentunya di acara yang sangat luar biasa juga, yaitu Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Nah, untuk di segmen sebelumnya atau di episode sebelumnya begitu ya, kita sudah menyaksikan pelan-pelan adik-adik kita yang sangat luar biasa, dan di episode yang kedua ini masih banyak sekali adik-adik kita yang berpotensi untuk menjadi hafiz dan hafizah begitu. Kita juga sangat penasaran sekali bagaimana penampilan mereka. Apakah mereka yang di hari kedua ini lebih Masya Allah lagi begitu ya. Tentunya juga nanti akan langsung dikomentatori atau dikasih tips langsung oleh yang sudah berpakar atau berpengalaman. Kita mau sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditemani sama Abah Sukran juga di sini ya, Gresha nggak sendirian pemirsa ya. Kita nanti akan juga dapat ilmu baru ini dari Abah soal tajwid mungkin, soal makhorijul huruf, soal yang lain-lain juga tentang lafal Al-Qur'annya seperti apa nih untuk adik-adik kita begitu Pak Ustadz ya. Ada beberapa penilaian pemirsa. Jadi mungkin untuk Ustadz Ustazah atau mungkin juga ada orang tua di rumah yang lagi menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi, harus dicatat mungkin not-notnya dari anak-anaknya kurangnya seperti apa, atau mungkin harus belajar lagi yang seperti apa begitu pemirsa ya, karena masih banyak sekali gitu ya adik-adik kita yang luar biasa Masya Allah antusiasnya, karena kompetisi ini adalah kompetisi yang sangat luar biasa. Tentunya adik-adik kita yang ikut juga masih di umur yang sangat belia nih Pak Ustadz atau Abah ya, dari umur 8 sampai 12 tahun. Jadi Subhanallah. Potensinya masih Masya Allah banget, bisa dipoles lebih bagus lagi gitu ya Abah ya. Dan hari ini juga Abah Sukran alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, Mbak Kris sehat. Selalu ya, begitu harapan kita juga sebenarnya selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk bisa menyaksikan acara-acara yang sangat luar biasa. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena nanti di segmen yang kedua dan juga ketiga kita akan langsung menampilkan penampilan adik-adik kita yang sangat luar biasa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Nah, seperti yang tadi Gresha bilang di awal, bahwa di segmen ini kita akan langsung melihat penampilan dari adik-adik kita yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita sudah melihat hafizah semuanya ya, kita kepingin tahu nih apakah di segmen yang hari ini apakah ada adik-adik kita yang cowok-cowok ya. Kita akan langsung lihat dua penampilan dari adik-adik kita akan lihat bersama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitawwaha idzin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, dua penampilan dari adik-adik kita, yaitu Adi Khalid Dinarul Fajri dari Kediri dan juga Fabian Faizi dari Jember nih. Abah, syukran, Masya Allah. Mereka membacakan surat Al-A'la dan Asy-Syams ya. Baik Mbak Kris dan pemirsa, ini subhanallah. Ini kali ini ada penampilan mas-mas santri lah ya. Benar. Kalau kemarin santriwati Pak Ustadz ya. Ada Mas Khalid, Adik Khalid dan juga ada Mas Faizi. Jadi ini perlu saya sampaikan. Yang pertama untuk siapa? Adik Khalid ya. Adik Khalid. Ini calon kiai ini ya. Amin, Masya Allah. Ini alhamdulillah, ini menurut saya subhanallah, dari penampilannya Adik Khalid ini, pakaiannya, kesopanannya, kemudian senyumnya ini sangat bagus sekali. Dan juga tajwid. Tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan juga murotalnya luar biasa. Jadi kami tidak banyak komentar, yang penting itu ada luar biasa dan ini perlu ditingkatkan lagi. Dari ada takaran nilai, ini nilainya berapa Bos? Kalau nilai menurut saya ya itu tadi, yang sempurna hanya milik Allah. Yang sempurna hanya milik Allah, Masya Allah. Jadi nyari sempurna ya, jadi bagus sekali. Kemudian untuk Mas Fabian Faizi ini murotalnya perlu diasah lagi. Jadi ini coro bahasa Jawa ini ndelujur. Nah, dan iramanya harus belajar lagi. Tapi begitu, sudah fasih, dan panjang pendeknya ini tidak bisa diantem kromo. Jadi ada, saya katakan tadi, ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat tobi'i. Ini panjang pendeknya tentu tidak sama ya. Betul. Sama dengan bacaan ro itu ada ro tebal, ada ro tipis ya. Sama dengan kayak Allah itu Mbak Kris ya. Allah itu kalau sebelumnya ada fathah atau domah itu kan tebal. Allah. Kul huwallah. Nah, ya, jadi tapi kalau i itu tipis. Gitu. Dan jadi oleh karena itu teman-teman sekalian pemirsa, ini menurut saya sudah sangat bagus. Untuk Mas Faizi perlu ditingkatkan kembali, perlu ada peningkatan, dan membaca Al-Quran ini adalah karena latihan. Jadi latihan. Kenapa orang itu membaca Al-Quran itu kok lancar? Ya karena sering dibaca. Kayak surat Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah itu sampai merem iso. Karena setiap hari. Kenapa kok sambil merem saja bisa? Karena saking seringnya. Maka orang itu kalau sering membaca Al-Quran nanti akan terbiasa, dan kuncinya ya surat Al-Fatihah itu. Kalau surat Al-Fatihah itu bagus, insya Allah nanti yang lainnya juga mengikuti. Bagus, surat pendeknya bagus, insya Allah yang lain akan mengikutinya. Demikian komentar dari saya tentang Mas Khalid dan juga Mas Faizi. Fabian. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, kita sudah melihat penampilan dari Hafiz kita ya, dua adik kita tadi dari Kediri dan juga Jember. Nanti kita juga akan melihat penampilan-penampilan yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, masih di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi.
Masih di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Kita tadi sudah melihat penampilan dari adik-adik kita, masih dari Kediri dan juga Jember pemirsa ya. Tadi jauh-jauh ke Jember dan Kediri, kita akan balik ke kota Surabaya dan juga akan ke kota Lumajang. Ya, kira-kira siapakah yang akan tampil setelah ini? Kita lihat bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bigha'ibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Hafiza, dua Hafiza ini Masya Allah, ini ada adik Nashwa Takiyah Az-Zahra dari kota Surabaya dan juga adik Honsa Kamila dari kota Lumajang. Ya, membawakan surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq nih, ya. Ustaz. Bagaimana nih Pak Ustaz? Ya, Alhamdulillah pemirsa, seringkali saya sampaikan isinya subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Anaknya usia masih 8 sampai 12 tahun, tapi bacaannya sudah luar biasa. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa Mbak Nashwa dalam baca surat Al-Insyiqaq ini juga perlu ada kol-kolahnya, termasuk juga Mbak Honsa. Ini juga surat Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada nyekluknya itu ya. Jadi ada kol-kolah namanya ya. Jadi memang dalam baca Al-Qur'an itu kalau kita mau membaca Al-Qur'an dengan baik, itu Al-Qur'an juga bisa membaca kita. Jadi kita memahami Al-Qur'an, itu Al-Qur'an juga bisa memahami kita. Maka orang yang senang membaca Al-Qur'an dengan baik itu rasanya kepingin baca terus, karena Al-Qur'an itu pengen dibaca gitu. Tapi kalau orang itu jarang baca Al-Qur'an, itu Al-Qur'an juga ngambek itu. Waduh. Ada ngambeknya Pak Ustaz? Ngambeknya gimana? Akhirnya dia malas membaca Al-Qur'an. Al-Qur'annya yang tidak mau dibaca. Maka Al-Qur'an itu adalah memahami kita. Jadi ketika kita senang baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan senang kepada kita. Dan kalau kita cinta Al-Qur'an, Al-Qur'an akan cinta kepada kita. Maka
sangat bersyukur di JTV ini kita menggali potensi-potensi anak-anak ya di usia Masih belia, Pak Ustadz, masih ya? belia ya, tapi sudah ada potensi yang luar biasa. Dan saya sampaikan seperti kemarin Mbak Grace, itu rata-rata yang tertib, rajin belajar tahfidz ini adalah perempuan. Karena perempuan itu rata-rata lebih tekun, lebih rajin ya, nggak nakal gitu ya. Tidak terlalu banyak ruang geraknya Pak Ustadz ya. Tapi kalau laki-laki ini yang sampai tuntas itu hafal Quran itu ada, tapi biasanya tidak sebanyak dari perempuan. Kemarin saja di Pondok Al Jihad, Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad itu juga begitu. Dari 18 tahfidz ya 30 juz itu hampir 80% itu perempuan. Jadi 20%-nya laki-laki. Jadi memang kecenderungan begitu. Tapi kita sebagai orang yang senang cinta kepada Al-Quran, ini kepada Mbak Naswa dan juga Mbak Khonsa, jangan patah semangat. Betul sekali. Terus tingkatkan. Diasah lagi. Saya meyakini yang seyakin-yakinnya para peserta audisi tahfidz dan hafidz dan hafidhah ini ke depan akan menjadi penerus bangsa di bidang cinta Al-Quran, di bidang pengembangan Al-Quran dan isi-isinya Al-Quran. Masya Allah, semoga selalu belajar lagi, digali lagi, karena semakin kita sering membaca Al-Quran, juga Al-Quran akan mau dibaca oleh kita. Iya, betul. Jadi ya? memang Al-Quran itu memberikan cahaya, memberikan satu sinar yang terang. Sinar terang masa depan kita, sinar terang kebahagiaan kita, sinar terang derajat kita, itu karena Al-Quran. Baik. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita sudah menyaksikan 4 peserta begitu ya. Nanti masih ada lagi sesuatu yang spesial. Tetap di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita membagusi bacaan Al-Quran kita? Dalam suatu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan suatu kisah. Ada seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, mempunyai suara yang bagus. Suatu malam beliau membaca surat Al-Baqarah dengan nada yang sangat merdu. Ketika beliau membaca Al-Quran, tiba-tiba beliau mendengar suara dari kuda beliau yang beliau miliki, bahwasanya tidak tenang. Maka ketika beliau menghentikan bacaannya, maka kuda tersebut juga ikut diam. Beliau lanjutkan membaca Al-Quran kembali, akan tapi kudanya ingin melepaskan diri. Kemudian beliau mendekati kudanya, dan ternyata ketika beliau melihat ke langit, ternyata terdapat segumpal awan yang dipenuhi dengan cahaya. Sehingga beliau melihat terus awan tersebut. Semakin beliau menatap ke langit, awannya semakin ke atas sampai hilang dari pandangan beliau. Maka besok harinya beliau sampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Allah Muhammad bersabda, tilkal malaikah kanat tastami'u laka. Itu adalah para malaikat yang ingin mendengarkan bacaan merdumu. Seandainya engkau teruskan membaca Al-Quran, maka seluruh manusia, seluruh para sahabat akan bisa melihat malaikat tanpa ada halangan apapun. Maka para pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momentum Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita membaca Al-Quran, berusaha dengan melantunkan dengan sebaik-baiknya, dengan nada seindah-indahnya, sehingga semoga kita semuanya ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik, bukan hanya manusia yang bisa mendengarkan bacaan kita, akan tapi malaikat juga rindu dengan bacaan yang kita lantunkan. Dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya membaca Al-Quranul Karim dengan
nada yang terbaik itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan dia berat ketika membacanya, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Siapapun kita, levelnya apa, baik pemula atau sudah ahli, baik kita dewasa atau masih anak-anak, insya Allah ketika kita bersama Al-Quran, semua kebaikan akan kita dapatkan. Baik yang masih belum lancar membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan 2 pahala. Dan bagi kita yang sudah mahir membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita insya Allah kelak akan bersama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi, kita tadi sudah melihat penampilan dari adik-adik kita ya, dari Hafiz dan juga Hafizah, keempat adik kita yang sangat luar biasa begitu ya. Sudah Pak Ustadz kasih tips tadi ya, Abah ya. Mungkin sering ada lagi membaca, sering dibaca, sering latihan. Apalagi Iqra, bacalah. Jadi kita sering membaca situasi, sering membaca peluang, sering membaca Al-Quran, hidup kita akan terang dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa sih Pak Ustadz, mungkin dari adik-adik kita atau mungkin ada orang tua atau ustadz-ustadzah yang lagi di rumah yang menyaksikan Ngaji Yuk ini, mungkin ada tips atau saran bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran itu seperti apa? Mungkin ada waktunya ya, dalam waktunya kalau pengen cepet nyantol gitu ya, baca Al-Quran itu pagi hari. Pagi hari qabla subuh wa ba'da subuh. Sebelum subuh dan setelah subuh. Ini kalau kita mau tadarus, mau membaca Al-Quran, itu lebih terkesan, lebih mudah menyerap, lebih banyak nyantol, artinya nggak gampang lupa dibanding pada siang hari dan sore hari. Luar biasa. Jadi untuk adik-adik di rumah, orang tua yang lagi menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi, mungkin waktu-waktu tersebut harus di-note ya, sebelum subuh dan sesudah subuh ya. Dibaca berulang kali, yang pastinya waktu ini adalah waktu yang sangat mudah untuk diserap oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi, karena masih ada adik-adik kita yang lainnya yang belum tampil, jadi jangan sampai kelewatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Abah Syukran sudah hadir. Sama-sama Mbak Grace, hari ini bersama dengan Gracia di sini. Tentunya terima kasih juga untuk pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Insya Allah kita besok akan bertemu kembali. Amin. Saya Gracia Sumarda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.